denyut nadi dan detak jantung ketika duduk santai dan setelah beraktivitas. Dengan menggunakan arloji dikait proses kerja jantung dan mempresentasikan di depan kelas dengan mensyukuri anugerah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku ilmiah, lebih tekun, jujur terhadap data dan fakta. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga setelah pembelajaran ini kita dapat mengetahui apa-apa saja faktor dari denyut nadi dan detak jantung. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar apa menurut kalian? Yang duduk dasu. Ya, orang beraktivitas terus Duduk santai dan berolahraga. adakah perbedaan di antara gambar ini? Ada. Satu orang siapa yang bisa membedakan? Saya Bu. Ya, Wido. Dari gambar tersebut kan bisa kita kaitkan kepada denyut nadi kita atau detak jantung kita. Itu kan gambar pertama kan orang yang duduk santai Bu. Jadi otomatis orang yang duduk santai ini detak jantungnya tidak terlalu cepat karena dia tidak melaksanakan aktivitas. Dan yang gambar kedua itu kan ada orang yang jogging bukan, orang yang berlari. Jadi kalau dikaitkan dengan denyut nadinya otomatis gambar yang kedua detak jantungnya lebih meningkat. Secara denyut nadinya juga kayak gitu Bu, karena dia beraktivitas berolahraga jadi dia detak jantung sama denyut nadinya meningkat bukan. Ditambah lagi itu gambar yang ketiga kan itu kan gambar pemain bola kan Cristiano Ronaldo. Jadi dia kita ketahui orangnya orang yang sehat, bugar bukan secara fisiknya. Ditambah lagi dia itu kan berolahraga bukan pemain bola. Jadi olahraga bermain bola ini lebih beban lagi daripada berlari. Jadi otomatis di situ gambar yang ketiga lebih meningkat detak jantungnya pada gambar yang kedua. Terus kalau menurut kalian lebih bagus kita beraktivitas atau berdiri santai? Beraktivitas Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu satu pertanyaan. Apakah terdapat pengaruh aktivitas terhadap detak jantung dan denyut nadi? Ada pengaruhnya? Ada Bu. Ada, Bu. Yang kedua, apakah ada kaitannya dengan sistem peredaran darah manusia? Ada Bu. Silakan duduk berdasarkan kelompok lagi. Kalian boleh membuka informasi dari internet, dari buku bacaan Ya, Bu. untuk mengisi LKP-nya. Ya Bu. Silakan kalian kerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tanpa mukadimah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana di sini ada nama, jenis kelamin, dan jumlah denyut nadi pada saat istirahat dan setelah beraktivitas atau berlari. Di sini diawali dengan nama saya, yaitu Ridho Purnama. Jenis kelamin laki-laki. Pada saat istirahat, denyut nadi saya yaitu 96 kali. Dan pada saat saya beraktivitas atau berlari-lari berjalan di tempat, yaitu denyut nadi saya bertambah menjadi 105 kali berdenyut. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa denyut nadi lebih cepat sekitar 100 kali per menit atau lebih dipengaruhi oleh aktivitas usia serta berat badan. Denyut nadi lebih cepat pada usia lansia dan anak-anak, tetapi menurun di masa dewasa. Jadi semakin kita banyak beraktivitas, denyut nadi kita semakin bertambah karena aktivitas menyebabkan kita untuk mengeluarkan tenaga. Tenaga itulah yang menyebabkan denyut serta jantung kita bertambah. Bukan hanya itu juga, tetapi juga oleh umur. Jadinya semakin dewasa, maka denyut nadi kita akan berkurang atau mengurangnya lah denyut nadinya. Dan berat badan juga dipengaruhi seperti orang yang kita lihat banyak orang yang obesitas kan, kegemukan gitu. Dia denyut nadinya berkurang karena kebanyakan lemak di tubuhnya menyebabkan aktivitas atau jantung berkontraksinya kurang lah istilahnya dibandingkan orang-orang yang normal seperti biasanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Nah, yang mana bahwa tadi rekan Ridho Purnama telah menceritakan sebagaimana tentang bagaimana denyut nadi. Nah, adapun saya ingin bertanya kepada rekan Ridho Purnama, mengapa denyut nadi lansia menurun dibandingkan orang dewasa? Mohon jawabannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin bertanya kepada rekan dari kelompok 1. Saya Ilham Musiwa dari kelompok 2 ingin bertanya kepada rekan Ridho Purnama, mengapa denyut nadi seseorang bisa menurun dengan faktor usianya yang bertambah? Sudah jelas, rekan? Siap, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4, yang mana saya ulangi pertanyaan kembali. Mengapa denyut nadi orang lansia lebih lambat dibandingkan orang dewasa? Dikarenakan lansia kan sudah kita ketahui orang yang sudah tua gitu kan, semakin tua dia kan semakin lambat. Sedangkan orang yang dewasa tubuhnya lagi bugar-bugarnya, lagi enaknya beraktivitas. Jadi di situ kan bisa kita ketahui bahwa orang tersebut dengan keadaan normal. Maka dari itulah kenapa orang lansia lebih lambat dari pergerakannya dibandingkan orang yang dewasa. Bisa kita contohkan kepada barang lah. Barang yang baru kita beli masih muda, kan lebih enak kita memakainya. Sedangkan lama-kelamaan barang tersebut kan akan menjadi tua. Setelah tua kan lebih lambat pergerakannya. Terima kasih atas pertanyaan oleh kelompok 2. Yang di sini saya akan mencoba untuk menjawabnya. Dikarenakan kebutuhan suplai darah pada bayi dan anak-anak lebih tinggi daripada orang dewasa. Yang dinamakan suplai itu makanan. Jadi kalau orang dewasa nih kan sudah banyak makanan yang dikandungkan. Misalnya dia bisa makan bebas lah, bisa makan bakso, makan
makan bakwan. Sedangkan anak bayi makanannya kan udah dikhususkan apa yang dikasih ibunya, jadi itulah yang dimakan oleh dia. Istilahnya gini lah, anak bayi ini kalau dari faktor makanannya masih sehat karena ASI kan sehat gitu kan. Jadi kalau orang dewasa nih makanannya sudah banyak, ada beragam. Jadi faktor makanan juga bisa menyebabkan denyut jantung kita atau denyut nadi itu berkurang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang telah kami kerjakan secara bersama-sama, dan inilah hasil diskusi kami. Dalam kegiatan yang kami buat tadi adalah tentang jumlah denyut nadi, yang mana dalam kegiatan ini kami memiliki 5 siswa, yang masing-masing siswa tersebut memiliki denyut nadi yang berbeda-beda, jumlah detak denyut nadi yang berbeda-beda. Dimulai dengan nama saya sendiri, Ilham Tumas Miwa, dan setelah itu Agustiani, Rifka Nanda Harahap, Mutia Khairani, dan Nadiatus Sapana. Dimulai dengan saya, Ilham Tumas Miwa, di kelamin laki-laki. Pada saat saya istirahat, detak denyut nadi yang saya dapatkan atau saya hitung berjumlah 78. Ketika saya sedang melakukan aktivitas atau sedang berlari, maka denyut nadi yang saya hitung bertambah dari yang awalnya 78 meningkat menjadi 96. Kesimpulan yang dapat kami ambil ataupun dapat kami jabarkan kepada rekan-rekan semua, yaitu dalam setiap individu denyut nadi kita akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita melakukan olahraga, denyut nadi akan meningkat dari yang pada saat istirahat hanya berdetak normalnya saja. Ketika kita sedang berolahraga, beraktivitas apapun itu, seperti push up, berlari, bersenam, dan lain sebagainya, maka denyut nadi kita akan bertambah. Maka dari itu, pada saat kita melakukan aktivitas itu sangat bagus untuk diri kita, karena untuk melatih denyut nadi kita ataupun detak jantung kita, maka kita pun akan menjadi manusia yang sehat, segar, dan bugar. Sekian dari kami. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya, dan kami pun akan mencoba untuk menjawabnya dengan sebisa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Purnama dan saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu pertanyaannya, apakah orang yang masih koma dan nadinya masih normal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan dari kelompok 1 mengenai tentang apakah denyut nadi seseorang yang koma masih normal. Jawabannya, ketika seseorang yang sedang koma, denyut nadinya masih ada, tetapi menurun ataupun melemah. Hal tersebut dikarenakan orang yang sedang koma, pada saat ia koma, dia akan terbaring. Ia sedang tidak melakukan aktivitas apapun, tidak melakukan olahraga, tidak berjalan, dan lain sebagainya. Maka hal tersebutlah yang mengakibatkan orang yang sedang koma denyut nadinya melemah ataupun menurun dari biasanya yang semisal denyut nadi ia ketika ia sehat berjumlah 70 per menitnya. Ketika ia koma mungkin menurun dari 70 menjadi 50. Dan begitu juga semisalnya ia sudah sembuh, maka denyut nadinya akan kembali lagi seperti normal seperti biasanya. Sekian dari kami. Oke, kalau pertanyaannya sudah selesai, kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tanpa mukadimah, kami akan mempresentasikan hasil
hasil diskusi kami tentang menghitung denyut nadi. Baik seperti yang telah kami uji coba kepada beberapa rekan kami, diantaranya Haikal Trianda, itu saya sendiri, yang jenis kelamin laki-laki. Ketika saya beristirahat, denyut nadi saya berkisar di angka 70, dan setelah saya melakukan aktivitas, denyut nadi saya berkisar di angka 95. Mungkin hanya ini hasil diskusi kami. Kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan dipertanyakan. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Kenapa ketika seseorang sakit atau sedang berbaring lemah, denyut jantung atau denyut nadinya melemah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana cara mengatasi detak jantung saat kita panik? Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Nah, baik, saya di sini mengambil alih menjawab pertanyaan kelompok 3 dari rekan saya. Nah, jadi yang mana kelompok 3 bertanya bahwa di sana bagaimana cara mengatasi detak jantung saat kita panik. Nah, jadi saya akan memberikan sedikit tips and trik teman-teman. Nah, jadi adapun tips and trik, ketika kita merasa takut, sudah pasti jantung kita tuh berdetak ataupun berdebar sangat keras teman-teman. Karena kita itu merasakan takut atau merasakan takut karena situasi. Nah, jadi adapun tips and triknya, salah satunya kita bisa menarik nafas dalam-dalam dan melepaskannya perlahan-lahan agar situasi di samping kita menjadi tenang. Nah, adapun yang selanjutnya, kita bisa menggenggamkan ataupun menekan jempol kaki kita ke dalam agar situasi ataupun kondisi tubuh kita kokoh dan lebih tenang. Mungkin hanya itu tips and trik dari kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang denyut nadi seseorang yang berbaring atau sakit. Gitu. Oke, pada umumnya denyut nadi normal berkisar di 60 sampai 100 per menit. Dan ke orang yang berbaring atau sedang sakit, otomatis tubuh mereka tidak melakukan aktivitas. Jadi denyut nadi yang dihasilkan akan lemah. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari sini adalah detak jantung seseorang dapat dirasakan oleh denyut nadi di arter di bawah kulit dan pergelangan tangan atau leher. Detak jantung orang dewasa yang normal 60 sampai 100 per menit. Setiap orang berbeda berdasarkan jenis kelamin, usia, dan berat badan. Baik, hanya mungkin ini dari kami dari kelompok 4. Maka jika ada salah kata kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Nah, sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, cuma Ibu ingin sedikit menguatkan tadi bagaimana, ada pertanyaan bagaimana caranya mengatasi saat kita panik atau gugup. Itu banyak sekali yang disampaikan oleh Kurniawan, sangat bagus, tetapi kita bisa juga merelaksasikan otot tadi yang dikatakan dia, kemudian bisa minum aromaterapi. Misalnya kalian biasa kan sering bawa masker atau minyak kayu putih, itu juga bisa. Kemudian lagi kalian coba menenangkan atau fokus terhadap masalah yang akan dihadapi. Mungkin itu aja ya. Selanjutnya kesimpulan dari yang kita lakukan tadi apa kira-kira? Siapa yang bisa menjawab?
kerja kita tadi, yaitu yang pertama terlebih dahulu setelah kami melakukan eksperimen tadi dengan dan membaca internet bahwa detak jantung adalah hasil dari kerja jantung saat memompa darah, maka bisa kita ukur dengan menghitung denyut nadinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi detak jantung atau nadi, yang pertama usia, kalau bayi tersebut lebih cepat dia, Bu. Nah, adapun seperti aktivitas, kita santai, berlari atau berolahraga itu meningkat, Bu, dari yang istirahat normal, nanti pada saat lari meningkatlah, dan pada saat bermain sepak bola seperti yang aktivitas Ibu jelaskan tadi lebih meningkat ya, Bu, dari yang normal menjadi lebih naik lagi ataupun meningkat lagi. Adapun fisik, Bu, ketika kita sehat ataupun ketika kita sakit, denyut nadinya berbeda-beda. Tingkat kebugaran kita, suhu tubuh kita, dan udara di sekeliling kita. Dan pada saat emosi, denyut jantung kita, denyut nadi kita maka akan semakin meningkat. Karena hal tersebut membuat kita menambah denyut nadi ketika kita sedang marah, emosi, dan lain sebagainya. Serta ketika kita mengonsumsi obat-obatan tertentu yang mungkin pada saat kita mengonsumsinya kita tidak mengetahui bahwa dosisnya tidak sesuai dengan usia yang kita alami sekarang. Mungkin kita seorang anak-anak mengonsumsi obat-obat untuk orang dewasa, maka hal tersebutlah yang mengakibatkan denyut jantung kita atau denyut nadi kita semakin meningkat ataupun semakin bertambah. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Ya? Boleh, Bu? Boleh? Boleh, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, oke, Ibu yang bertanya. Apakah beda denyut nadi dengan detak jantung? Yang mau menjawab tunjuk tangan dulu, kelompok mana? Tadi kan sudah kita hitung. Sama atau tidak dari hasil eksperimen kalian tadi? Sama atau tidak? Detak jantung dan denyut nadi. Sama? Oke, silakan. Jika ditanya perbedaan detak jantung dengan denyut nadi, sudah pasti ada, Bu. Dari segi letaknya, denyut nadi ini berletak di tangan, kan gitu, Bu. Di tangan aja? Di tangan. Di tangan aja? Enggak, Bu. Di tangan, di leher, dan di bawah ketiak. Ya, bawah ketiak ada. Dan detak jantung cuma ada satu detak, yaitu di bagian dada sebelah kiri. Kalau besar-besarnya, ya. Karena itulah perbedaannya dari segi letak. Ada lagi yang bisa menjawab? Perbedaan denyut nadi dan jantung tadi. Ya cukup, Bu. Hah? Nah, sedikit ya. Jadi, detak jantung itu peristiwa memompa darah. Sedangkan denyut nadi peristiwa yang terjadi pada pembuluh darah waktu mengedarkan darah. Dan tidak hanya di pergelangan tangan, di leher, di ketiak tadi, di seluruh tubuh. Kalau cuma di tangan atau di leher, terus bagaimana dengan di kepala kita? Bagaimana dengan di kaki kita? Apakah tidak ada pembuluh darah? Ada, Bu. Ya kan? Ya, Bu. Kesimpulan kita hari ini, bagaimana kalian setelah melakukan eksperimen tadi? Baik, saya mewakili kelompok 4 untuk menambahkan yang mana dari rekan Ibu Purnama tadi. Nah, tentunya saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Purnama bahwa setelah kita mempelajari materi ini, kita mengetahui tentang jika sebelum kita beraktivitas, ketika sudah beraktivitas, kita mengetahui denyut nadi kita. Nah, jadi dari kita melalui pembelajaran ini, kita tahu yang mana sebelumnya kami ini, Bu, mengira bahwa sebelum kami masuk materi ini, Bu, kami kira antara wanita dan lelaki itu sama, Bu. Ternyata salah, Bu. Ternyata berat badan, tinggi badan ataupun sebagainya ternyata mempengaruhi juga untuk pergerakan denyut nadi ini.
Jadi hanya ini penambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tuh sama seperti yang telah dijelaskan oleh rekan Purnama, Kurnia. Nah, saya juga dan teman-teman rekan-rekan saya baru ini mengetahui Bu, ketika pada saat kita berlari itu kenapa detak jantung kita semakin berdebar, semakin menambah, bukan? Pada saat kita olahraga, pada saat kita lari, kenapa bertambah? Dan itu disinilah kami baru belajar Bu di pelajaran ini. Nah, banyak sekali yang dapat kami ambil dari pembelajaran pada hari ini. Karena aktivitas kami sebagai pelajar itu sangat banyak Bu. Maka kami pun sudah mengetahui sekarang kalau kami mengerjakan ini, kami mengerjakan itu, sedang duduk santai, sedang beristirahat, berbeda rupanya Bu tunjuk tadi kami yang semulanya normal di kisaran antara 70-an ke atas Bu. Dan pada saat beraktivitas berbeda-beda Bu. Tergantung apa aktivitas yang kita buat Bu. Misal kita berlari berbeda, misal kita bersenam berbeda, push up dan lain sebagainya Bu. Yang maka dari itu sekarang kami sudah mengetahui tentang detak jantung kami dan denyut nadi kami. Sekian dari kami. Kali ini kita kan membahas denyut nadi kan? Membahas denyut nadi dan jantung. Terus kata ibu tadi, apakah ada hubungannya dengan sistem peredaran darah? Kan sudah pasti ada, dikarenakan jantung sama denyut nadi sistem peredaran darah, termasuk dalam sistem peredaran darah, kan gitu kan? Alat-alatnya sebenarnya. Dari ruang rekor kalian, apa yang menurut kalian menyenangkan dari kegiatan ini? Kami mengukur ini Bu. Ketika kami mengukur detak denyut nadi kami bermacam-macam gerakan Bu yang kami buat. Ada yang berlari, ada yang push up, squat jump dan lain sebagainya. Maka selain terlalu fokus dengan pembelajaran kali ini sangat menyenangkan Bu, karena bisa dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari kami Bu. Aktivitas kami seperti laki-laki banyak dengan olahraga, yang perempuan mungkin perempuan banyak suka dengan orang laki-laki kadang kan. Nah, pada saat dia berjumpa dengan orang yang sukainya kan makin meningkat bukan? Baru itu kami tahu Bu. Maka pembelajaran kali ini sangat menyenangkan Bu, sangat masuk ke dalam aktivitas kami sehari-hari Bu. Sekian dari kami Bu. Oke, kasih atas dulu. Untuk hari ini cuman ini yang dapat Ibu sampaikan. Untuk minggu depan, nah kalian bisa melihat ini apa? Gambar apa? Gangguan pada sistem peredaran darah. Iya, gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi untuk minggu depan kita lanjutkan dengan materi sistem peredaran darah. Jadi kalian nanti cari di internet berbagai macam penyakit pada sistem peredaran darah. Nanti bisa kalian printkan dan kalian bawa untuk bahan di minggu depan. Ya.